Pernah nggak sih Anda ngadapin masalah yang saking rumit dan berantakannya, sampai Anda bingung harus mulai dari mana? Nah, kali ini kita bakal bahas serangkaian alat canggih yang emang dirancang khusus buat mengubah kekacauan strategis jadi sebuah kejelasan yang bisa langsung ditindaklanjuti. Oke, langsung aja kita mulai. Coba deh, bayangin sejenak. Waktu Anda dihadapkan sama tantangan besar, misalnya peluncuran produk baru, perbaikan proses yang gagal, atau krisis yang datang tiba-tiba, apa sih langkah pertama yang Anda lakuin? Kebanyakan dari kita mungkin langsung bikin daftar tugas, tapi seringnya itu nggak cukup kan? Nah, gambar ini pas banget buat ngegambarin perasaan itu. Variabelnya kebanyakan, pendapat orang beda-beda, dan jalan ke depannya jadi kelihatan kabur. Nah, inilah kekacauan yang mau kita beresin. Yang Anda butuhin itu bukan daftar yang lebih panjang, tapi sebuah kerangka kerja yang sistematis. Dan ternyata sistem itu emang ada. Jadi ceritanya gini, karena makin banyak masalah strategis yang rumit, Union of Japanese Scientists and Engineers ngumpulin 7 alat yang udah ada jadi satu perangkat yang utuh. Dan mereka namain ini 7 alat manajemen dan perencanaan, atau biasa disingkat 7MP Tools. Oke, jadi prosesnya ini bisa kita bagi jadi 3 fase utama. Pertama, gimana caranya kita memahami masalahnya. Kedua, gimana kita membuat keputusan. Dan terakhir, gimana kita nyusun rencananya. Oke, langkah pertama buat mecahin masalah yang rumit itu ya, dengan ngerapihin dulu semua informasi yang ada di sekitarnya. Kita harus bisa misahin mana yang penting dari semua berisik yang ada. Coba bayangin deh, papan tulis yang penuh sama sticky notes habis sesi brainstorming yang seru. Idenya sih bagus-bagus, tapi ya itu berantakan banget. Gimana coba cara mulainya? Nah, alat pertama kita namanya diagram afinitas. Ini gunanya buat ngerapihin kekacauan tadi. Jadi Anda dan tim tinggal geser-geser aja tuh sticky notes-nya, dikelompokin berdasarkan kemiripan atau hubungan alaminya. Nggak lama, tema-tema utamanya bakal mulai kelihatan dari tumpukan ide yang tadinya acak-acakan. Oke, idenya udah dikelompokin, ini langkah yang bagus. Tapi ini belum ngejawab kenapa masalahnya bisa terjadi. Buat nemuin akar masalahnya, kita perlu ngerti hubungan sebab akibat yang lebih dalam di antara tema-tema ini. Nah, ini dia caranya. Pakai diagram relasi, intinya kita cuma gambar panah. Kita ambil satu ide, terus kita tanya, ini nyebabin atau ngaruh ke ide lain nggak ya? Ide yang paling banyak panah keluarnya, itu dia pendorong utamanya, akar masalahnya. Kalau yang paling banyak panah masuknya, itu hasil utamanya. Sekarang, kita jadi punya peta masalah yang jelas banget. Oke, peta masalahnya udah jelas nih. Sekarang masuk ke bagian yang seringkali paling susah, mutusin apa yang harus dilakuin selanjutnya. Ya kan? Nggak mungkin kita kerjain semuanya sekaligus. Kita harus pinter-pinter milih di mana kita mau fokusin waktu dan sumber daya kita, biar dampaknya paling besar. Terus, gimana caranya milih secara objektif? Nah, disinilah matriks prioritas berperan. Biar kita nggak nebak-nebak lagi. Anda dan tim nentuin dulu kriterianya, misalnya frekuensi, kepentingan, sama kelayakan. Terus tiap faktor dinilai. Coba lihat deh, tidak mengajukan jenis pertanyaan yang tepat dapat skor 175, jauh paling tinggi. Nah kan, keputusannya jadi jelas dan ada dasarnya. Oke, masalah udah dianalisis, prioritas udah ditentuin. Sekarang, waktunya bikin rencana aksi. Jadi, diagram pohon ini ngambil prioritas utama kita tadi. Dalam contoh ini, tidak mengajukan jenis pertanyaan yang tepat, terus dipecah-pecah. Ini tuh kayak bikin peta jalan gitu. Tujuan besarnya dipecah jadi tujuan yang lebih kecil, terus dipecah lagi jadi tugas-tugas yang spesifik. Jadinya jelas banget dan terstruktur. Punya daftar tugas itu bagus, tapi di proyek itu kan ada tugas yang saling bergantungan. Ada tugas yang harus selesai dulu sebelum tugas lain bisa dimulai. Nah, ngatur urutan ini penting banget biar proyeknya kelar tepat waktu. Disinilah kita pakai diagram panah atau yang biasa disebut bagan PRRT buat metain semua tugas dan ketergantungannya. Rangkaian tugas terpanjang yang di sini ditandain warna merah itu namanya jalur kritis. Kalau ada penundaan di jalur ini, seluruh proyek bakal ikut telat. Jadi sekarang kita tahu persis mana nih yang harus dapat perhatian ekstra dari manajemen. Udah hampir selesai nih, tapi ada satu langkah terakhir yang penting banget. Rencana yang bagus itu bukan cuma mikirin yang benar-benar aja, tapi juga siap-siap kalau ada yang salah. Dan ini alat terakhir kita, PDPC. Jadi buat setiap langkah penting di rencana kita bikin skenario gimana kalau. Apa aja risiko yang mungkin muncul, dan yang lebih penting, apa tindakan pencegahan kita kalau itu beneran terjadi. Ini bikin rencana kita jadi jauh lebih kuat dan siap ngadepin kenyataan di lapangan. Oke, sekarang kita rangkum semuanya ya. Ini bukan cuma sekumpulan diagram acak loh. Ini tuh alur kerja yang nyambung.
buat ngubah kekacauan jadi kejelasan. Jadi intinya semua kembali ke 3 fase ini. Pertama, kita pahami dulu kekacauannya dengan ngatur ide dan nemuin akar masalahnya. Kedua, kita bikin keputusan yang jelas dan berdasarkan data. Dan yang ketiga, baru deh kita bangun rencana aksi yang detail, terjadwal, dan tahan banting. Terus, kenapa sih ini penting? Soalnya, pendekatan ini tuh maksa kita buat mikir secara jernih. Hasilnya itu laporan visual yang bikin tim jadi satu suara, nyirit waktu rapat yang nggak jelas, dan ujung-ujungnya masalah jadi lebih cepat beres dan proyeknya lebih sukses. Jadi, lain kali Anda ketemu tantangan besar, ingat ini deh. Bisa jadi masalahnya itu nggak sebesar kelihatannya. Mungkin cuma berantakan aja. Dengan alat-alat ini, Anda punya senjata buat bikin semua kekacauan jadi jelas. Pertanyaannya sekarang, apa nih yang mau Anda beresin duluan?